Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar materi terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ketika garisnya sudah kita gambar, setelah itu kita uji titik. Misalkan titik yang kita ambil itu adalah X1 sama Y1. Titik apa yang boleh kita ambil? Titik apa saja boleh kita ambil selama titik itu tidak terletak pada garis. Biasanya titik uji itu yang paling gampang adalah titik 0,0. Karena jika 0 kita gunakan, 0 dikalikan berapapun, maka hasilnya pasti 0. Apakah boleh menggunakan titik yang lain? Boleh saja. Jadi tidak harus 0,0. Cuma yang paling gampang adalah titik 0,0. Selama titik tersebut tidak berada atau tidak terletak pada garis ya. Kemudian langkah keempat, setelah kita uji titik, nah nanti kita hitung AX1 tambah BY1 tadi kita bandingkan dengan C. Soal di awal tadi kan dia kurang dari. Nah ketika nilai AX1 tambah BY1 ternyata kurang dari C,
sesuai dengan soal, dia mintanya kurang dari atau sama dengan, berarti titik yang kita ambil tadi itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, jika ternyata lebih dari, berarti titik uji yang kita ambil bukan tempat daerah penyelesaian. Kalau sudah dapat daerah penyelesaiannya, tinggal kita raster atau kita arsir. Nah, di sini ada catatan untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan di bawahnya itu, kan tadi ada kurang dari, sama, kurang dari, atau sama dengan. Kalau ternyata dia tidak ada sama dengannya, maka garisnya nanti dia putus-putus. Kalau ada sama dengannya, maka digambar dengan garis penuh. Sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini contoh soalnya ada 3. Ini yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4. Yang kedua, soalnya sama. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4. Cuma di sini ada tambahan x lebih dari atau sama dengan 0, y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ketika ada soal yang memuat hanya x dan y seperti ini, maka itu menandakan sebuah sumbunya. Artinya kalau dia x lebih dari atau sama dengan 0, berarti mintanya sumbu x yang positif. Untuk y-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti sumbu y juga positif. Kan di koordinat kartesius itu ada sumbu x positif, ada sumbu x negatif. Ada sumbu y positif, ada sumbu y negatif. Kalau x positif di sebelah kanan, x negatif di sebelah kiri, y positif di bagian atas, y negatif di bagian bawah. Nah, untuk nomor 3, ini ada 2 pertidaksamaan. X tambah y lebih dari 3, kemudian 3x tambah y lebih dari atau sama dengan 6, terus sumbunya juga sama, sumbu x positif, sumbu y-nya juga positif. Oke, kita coba kerjakan dari nomor 1. Nah, tadi langkah-langkahnya kita harus ubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Ini kita sudah rubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan 2x tambah y sama dengan 4. Nah, sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Ketika x-nya 0, nah x-nya kita ganti 0, 2 kali 0, 0. Berarti nilai y-nya sama dengan 4. Maka pasangan titiknya 0,4. Ketika y-nya yang kita ganti 0, berarti 2x sama dengan 4. X sama dengan 2, berarti 2,0. Kalau kita sudah dapat titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, maka bisa kita buat garisnya pada koordinat kartesius. Sumbu x, sumbu y, kemudian ini titiknya 2,0 dan 0,4. Kita tarik garis lurus, garisnya tidak putus-putus karena pada soal ada tanda sama dengannya ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita harus uji titik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, uji titik yang paling gampang itu adalah titik 0,0. Sekarang apakah 0,0 itu terletak pada garis? Tidak kan? Berarti 0,0 ini bisa kita gunakan untuk uji titik. Nah, sekarang kita ambil titik 0,0. 0,0 kalau kita ujikan ke pertidaksamaannya tadi adalah 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4 ya. X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu kurang dari atau sama dengan 4? Benar. Nah, berarti 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian. Di sini kan daerah penyelesaiannya terbagi 2. Sebelah kiri garis yang memuat tanda 0,0 sama sebelah kanan garis.
kita ambil 0,0 tadi, ternyata dia memenuhi di sini. 0 kurang dari atau sama dengan 4, ternyata benar. Maka 0,0 adalah daerah penyelesaian. Sekarang daerah penyelesaiannya tinggal kita raster atau kita arsir. Ini sebenarnya arsirannya tidak sebatas sampai sini saja ya. Nah, karena kita menggunakan media makanya hanya sampai sini saja, terbatas. Sebenarnya arsirannya ini lanjut terus sampai tak terhingga. Oke, bisa dipahami untuk nomor 1. Ini masih contoh awal ya. Sekarang kita coba yang nomor 2. Nomor 2 tadi soalnya sama, hanya saja ada batas sumbunya ya. Sumbu X positif sama sumbu Y-nya yang positif. Titik potongnya tadi kita sudah tahu, berarti langsung saja kita buat di koordinat kartesius. Sumbu X, sumbu Y 2,0, 0,4. Arsirannya pun kita sudah tahu tadi kan, berada di sebelah kirinya ya. Nah, ini arsirannya. Nah, ini jawaban seperti yang nomor 1. Tetapi di nomor 2 ini dibatasi sumbu X positif, sumbu Y-nya juga positif. Sumbu X positif berada di sebelah kanan. Sumbu Y positif berada di sebelah atas. Nah, kalau kita berbicara trigonometri, maka daerah penyelesaiannya nanti hanya berada di kuadran pertama. Masih ingat trigonometri? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, karena mintanya sumbu X positif, sumbu Y positif, maka daerah penyelesaian nanti hanya berada di sebelah kanan dan di sebelah atas sumbu X, sumbu Y. Berarti yang di sebelah kiri ini tidak boleh lagi ada yang diarsir. Berarti tinggal di mana arsiran? Nol. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X-nya 0, maka Y-nya 6. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 2. Berarti pasangannya 0,6 dan 2,0. Titik-titik ini kita buat di koordinat kartesius, kemudian kita hubungkan menjadi sebuah garis. Ini untuk yang pertama. Kenapa garisnya putus-putus? Karena pada soal tidak memuat tanda sama dengan. Sekarang untuk yang garis kedua, garisnya penuh karena pada soal memuat tanda sama dengan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian jika ada dua pertidaksamaan? Jadi caranya atau konsepnya masih sama. Jadi masing-masing pertidaksamaan ini kita uji titik, kemudian nanti daerah yang paling banyak diarsir, maka itulah daerah penyelesaian. Nah, hanya saja jika kita menggunakan arsiran, tentu saja nanti arsirannya akan berlapis.
Maka dari itu kita gunakan centang saja sebagai pengganti arsiran agar lebih mudah melihatnya. Jadi nanti daerah yang paling banyak dicentang itu adalah daerah penyelesaian. Sekarang titik uji yang kita gunakan titik berapa? Apakah titik 0,0 bisa kita gunakan? Tentu saja bisa, karena titik 0,0 tidak terletak pada kedua garis ini ya. 0,0 kalau kita ujikan ke sini, berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu lebih dari 3? Benar atau salah? 0 lebih dari 3. Tentu saja salah, karena yang benar itu adalah 0 kurang dari 3. Jadi 0,0 bukan daerah penyelesaian dari X tambah Y lebih dari 3. Berarti sisi yang sebelah kirinya ini bukan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya yang berada di sebelah kanan garis. Nah, jadi kita tutup yang kirinya, berarti semua yang berada di sebelah kanan garis kita kasih centang. Artinya dia termasuk daerah penyelesaian ya. Ini sudah kita buat centangnya. Oke, selesai sudah garis yang pertama. Sekarang kita pindah garis yang kedua. Sama, titik 0,0 juga kita gunakan. 3 kali 0, 0. Terus 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu lebih dari atau sama dengan 6? Tentu saja salah. Jadi 0,0 juga bukan daerah penyelesaian dari garis yang berwarna biru ini ya, atau garis dari pertidaksamaan yang kedua. Karena di sebelah kiri ini memuat tanda 0,0, bukan daerah penyelesaian, berarti kita arsir yang berada di sebelah kanan garis. Kita tutup. Jadi setiap daerah yang berada di sebelah kanan kita kasih centang, artinya dia termasuk daerah penyelesaian. Oke, sampai di sini sudah terlihat ya. Ada yang 2 kali arsir sudah, ada yang baru 1 kali arsir atau centang ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya di sini ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini menunjukkan sumbu X yang positif, yang ini sumbu Y-nya juga positif. Sumbu X positif berarti berada di sebelah kanan. Berarti setiap yang di sebelah kanan sama kita kasih centang. Bertambah lagi centangnya. Ini untuk sumbu X positif. Sekarang untuk sumbu Y positif, berarti kita tutup di sini. Setiap yang berada di atas kita kasih centang lagi. Nah, di sini sudah terlihat jelas daerah mana yang memiliki paling banyak centangnya atau arsirannya. Daerah yang di sebelah kanan ini ya. Satu-satunya daerah yang memiliki 4 centang, sedangkan yang lain hanya 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, dan 1. Berarti yang berada di sebelah kanan ini adalah daerah penyelesaiannya. Atau cara cepatnya seperti ini. Jika ada 2 pertidaksamaan, kemudian tandanya keduanya lebih dari, berarti bisa dipastikan daerah penyelesaiannya pasti yang berada paling kanan atau berada yang di luar. Jika keduanya kurang dari, misalkan di sini kurang dari, di sini juga kurang dari, maka daerah penyelesaiannya yang berada di dalam, yang perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini. Bagaimana kalau salah satunya lebih dari, salah satunya kurang dari? Berarti antara 2, bisa yang di sini daerah penyelesaiannya atau yang di sini daerah penyelesaiannya. Tetap kita harus menggunakan uji titik. Jadi seperti itu caranya. Nah, karena program linear ini nanti adalah masalah kontekstual, jadi bisa saya pastikan batasnya nanti selalu sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi tidak ada nanti batasnya yang
sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kalau kita berbicara di trigonometri, maka daerah penyelesaiannya nanti pasti berada di kuadran ke-1. Tidak mungkin berada di kuadran yang lain. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ini kita hanya mengulang kembali tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita ke soal. Ini ada contoh soal, kalian coba kerjakan. Yang sebelumnya tadi ada pertidaksamaan, kalian disuruh membuat daerah penyelesaiannya ya. Kalian disuruh menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana dibalik? Ada daerah penyelesaiannya, kalian coba buat model pertidaksamaannya. Jadi di sini ada dua garis G1, garis G2. Garis G1-nya penuh, garis G2-nya putus-putus. Berarti nanti kalian pasti sudah tahu kalau dia penuh berarti tanda pertidaksamaannya nanti memuat tanda apa. Kalau dia tidak penuh berarti dia tidak memuat tanda apa. Yang nomor 2 sama ada G1 dan G2. Ini hanya beda daerah penyelesaiannya ya. Yang nomor 1 di antara di sini. Kalau yang nomor 2 berada di sebelah kanan atau berada di luar. Nah, ini nanti coba kalian kerjakan. Kemudian jawaban kalian silahkan kalian kirim ke Google Classroom. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi nanti di program linier itu kalian disuruh menentukan nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum. Jadi antara dua nanti, maksimum atau minimum yang kalian tentukan. Kita lanjut. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Nah, ini langkah 1 tadi sudah kita lakukan di sebelumnya tadi. Ada 3 contoh soal tadi yang kita lakukan, itu adalah menentukan daerah penyelesaiannya. Nanti, kalau kalian sudah dapat daerah penyelesaiannya, langkah keduanya menentukan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian. Kalau sudah dapat titik-titik pojoknya, lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita mensubstitusikan titik-titik pojok yang ada ke fungsi objektif yang diketahui. Biasanya fungsi objektif itu diketahui pada soal. Langkah keempat, kalau sudah kita substitusikan, maka kita sudah bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kita ke contoh soal. Ini ada 2 contoh soal. Kita bahas yang di sebelah kiri. Nanti yang di sebelah kanan kalian coba kerjakan. Kita bahas yang layarnya warna biru ya. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan 50X tambah 40Y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Sumbu X yang positif, sumbu Y-nya juga positif. Oke, berarti sesuai langkah-langkah yang kita kerjakan tadi, langkah awal tadi kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau X-nya kita ganti 0, maka Y-nya 2Y sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 5. Berarti pasangannya 0,5. Kalau Y-nya yang kita ganti 0, maka X-nya sama dengan 10, berarti 10,0. Itu tadi titik potongnya. Kalau yang kedua, ketika X-nya kita ganti 0, maka Y-nya sama dengan 15. Ketika Y-nya yang kita ganti 0, maka X-nya sama dengan 3X sama dengan 15. X sama dengan 5.
Oke, titik-titik potongnya langsung kita buat di koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y positif. Ini pertama dan ini yang kedua. Nah, pada soal tadi, kedua soal tadi atau kedua pertidaksamaan tadi tandanya kurang dari ya. Berarti kalau kurang dari, daerah penyelesaiannya pasti berada yang di sebelah kiri atau yang berada di dalam di sini. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, terus setelah kita mendapatkan daerah penyelesaiannya, kita menentukan titik-titik pojoknya. Titik-titik pojok itu yang mana? Kalian lihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya ini berbentuk segi 4. Berarti ada 4 titik yang membentuk daerah tersebut. Titik tersebut yang mana saja? Nah, kita beri nama, misalkan di sini titik O, titik A, titik B, kemudian titik C. Terus bagaimana koordinat masing-masing titik tersebut? Kalau O ini sudah ketahuan, koordinatnya pasti 0,0. Kalau yang A 0,5. Kalau yang C 5,0. Nah, bagaimana yang B? Yang B ini kan kita tidak tahu persis berapa koordinatnya. X dan Y-nya kita tidak tahu persis. Jadi untuk mengetahui koordinat titik B, maka kita lakukan eliminasi antara kedua garis ini. Nah, titik B ini kan titik pertemuan antara garis 3x tambah Y sama dengan 15 dan X tambah 2Y sama dengan 10. Berarti kita eliminasi. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalian pasti sudah bisa melakukan eliminasi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, dapat Y-nya 3. Kemudian setelah dapat Y-nya 3, substitusi dapat X-nya 4. Nah, di sini ketahuan berarti koordinat titik B adalah 4,3. Nah, berarti titik O tadi 0,0, titik A 0,5, titik B 4,3, titik C 5,0. Nah, tadi kan fungsi objektifnya 50x tambah 40y. Masing-masing titik ini O, A, B, C kita substitusi. Kalau titik O 0,0 berarti 50 kali 0 ditambah 40 kali 0, maka nilainya 0. Untuk titik A, X-nya 0, Y-nya 5, berarti 50 kali 0, 0, 5 kali 40, 200. Berarti 0 tambah 200, nilainya 200. Untuk yang titik B, 4 kali 50, 200, 3 kali 40, 120, berarti nilainya 320. Untuk nilai yang C, 5 kali 50, 250, 0 kali 40, 0, maka jumlahnya 250. Nah, dari sini sudah ketahuan titik manakah yang membuat fungsi objektif tersebut menjadi maksimum. Dari nilai Z yang ada, 0, 200, 320, 250, berarti nilai maksimumnya adalah 320 yang dibentuk oleh titik 4,3. Ya, ini dia kesimpulannya. Jadi nilai maksimum adalah 320 untuk X-nya 4 dan Y-nya 3. Jadi seperti ini cara untuk program linear. Kalian tentukan dulu daerah penyelesaiannya, kemudian tentukan titik pojoknya. Setelah dapat titik-titik pojoknya, kalian substitusi ke fungsi objektifnya, baru tentukan maksimum atau minimum. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kalian coba soal yang berada di sebelah kanan tadi ya. Saya
Back, saya kembalikan. Nah, ini dia soalnya. Kalian coba kerjakan yang berada di sebelah kanan ini. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.